Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, pada pagi ini dengan kemurahan Tuhan, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati untuk memuji Dia. Walaupun di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan, namun kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita datang kepadanya dengan setia. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 10 bait 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Baitnya yang ketiga. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita habiskan ibadah ini. Ibadah minggu saat ini hanya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara hari ini. Amin. Nats pembimbing untuk jemaat Tuhan terambil dari Kejadian 22 ayat 12 yang berbunyi, lalu Ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mengakui akan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat dalam hidup ini,
Namun seringkali kami berupaya menutupi segala dosa kami. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu akan segala pelanggaran kami. Dengan kesibukan kami melupakan penyertaan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kasihanilah kami yang berdosa ini, dan hapuskanlah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat 42. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amanat hidup baru. Marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita, di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Nyanyian kemuliaan. Kemuliaan bagi yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat duduk. Pujian menyambut firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bersama kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 144B, bait 1 dan 2. Suara Yesus ku dengar.
ku dengar yang aus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan membacakannya. Namun sebelumnya kita akan berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu bagi kami sekalian, atas cinta kasih-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu. Saatnya kami akan baca firman-Mu Bapa. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami, sehingga firman yang kami bacakan, yang kami renungkan ini dapat memberkati kami semuanya. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber berkat bagi kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan perenungan pada saat ini, biarlah dengan kasih sayang-Mu memperlengkapi, memberkati baginya, sehingga setiap firman yang disampaikan seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakannya. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan domba, yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan ke belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Waktu terus berjalan dan kita sudah berada di minggu terakhir pada bulan Juni. Sudah 6 bulan kita menjalani tahun 2020. Sudah pertengahan tahun. Namun yang menjadi satu pergumulan bagi saudara dan saya sejak masuk tahun 2020 ini luar biasa. Pada tanggal 1 Januari kita disambut dengan banjir. Dan persoalan ini belum selesai. Kita sudah dikurung dengan virus corona. Dan sampai saat ini belum selesai. Kita masih waspada dan berjaga-jaga. Dan sampai kapan? Dan sampai kapan? Pertanyaannya, masihkah kita taat pada Tuhan sebagai pemegang hidup yang mengatur hidup ini, yang membentuk hidup ini, yang mengadakan kita ada di tengah-tengah bumi ini, yang mengadakan kita ada di tengah-tengah dunia ini, yang sementara dunia yang sesat, dunia yang sementara. Masihkah kita taat pada Tuhan? Kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang baru saja kita baca tadi, mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau kita membandingkan dengan kondisi saat ini yang kita hadapi saat ini, dengan keberadaan Abraham pada waktu itu, dia diperhadapkan dengan persoalan pergumulan yang ada. Anaknya yang dikasihi itu akan diserahkan kembali. Belum seberapa yang kita hadapi saat ini. Sebenarnya apa rahasianya yang dialami
yang didapat oleh Abraham sehingga dia taat. Tema firman Tuhan hari ini ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Apa rahasianya sehingga Abraham taat? Anak satu-satunya yang dikasihinya dalam pergumulan bertahun-tahun. Dia bergumul supaya dia diberikan keturunan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita kembali bagaimana prosesnya, bahwa anak yang dikasihinya, yang sejak lama dia tunggukan itu dan diberikan, tetapi saatnya akan dikembalikan, akan disembelih, akan dipersembahkan. Apa rahasianya dalam kebenaran firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan bagi saudara dan saya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-1 kata firman Tuhan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Sahut Abraham, ya Tuhan. Abraham mendengar suara Tuhan. Abraham mengenal suara Tuhan. Sehingga dia berkata, ya Tuhan. Ini rahasianya. Bahwa Abraham mengenal dan Abraham memahami ini adalah suara Tuhan. Bukan suara orang lain, bukan suara istrinya. Tetapi ini suara Tuhan. Abraham sangat dekat dengan Tuhan sehingga dia mengenal suara Tuhan. Sehingga dia berkata, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Inilah pergumulan yang dihadapi oleh Abraham pada waktu itu. Anakmu yang tunggal, anakmu yang disayangi, persembahkanlah. Dan apa kata firman Tuhan dalam ayat yang ketiga? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu berangkatlah. Rahasia yang kedua, Abraham taat bahwa dia melangkah. Dia pergi ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah baginya. Abraham taat. Dia melakukan apa yang disuruhkan oleh Allah baginya. Dan rahasia yang ketiga dalam ayat yang ke-8, kata firman Tuhan, sahut Abraham ketika Ishak bertanya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Inilah yang menjadi satu kekuatan, satu dasar. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham menjawab kepada anaknya, Allah telah menyediakan. Iman
iman adalah dasar. Belum dilihat. Tapi apa kata firman Tuhan? Allah yang menyediakan anak domba untuk dikorbankan. Harus digarisbawahi itu bahwa Allah yang menyediakan anak domba untuk dikorbankan. Betapa besarnya kekuatan iman yang dimiliki oleh Abraham pada waktu itu. Bahwa dia percaya bahwa Allah menyediakan itu baginya. Dan rahasia ketaatan yang ketiga dalam ayat yang ke-12 kata firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Ingat, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini yang menjadi prinsip bahwa engkau takut akan Allah. Takut akan Allah ini menjadi modal besar bagi setiap orang percaya. Kita berkata bahwa kita taat kepada Tuhan, tetapi kita tidak takut akan perintahnya. Kita tidak takut akan larangannya. Kita tidak takut bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kita bilang kita taat, tapi kita tidak takut. Kita selalu melanggar akan perintahnya. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Kita berkata bahwa kita takut akan Tuhan, kita taat akan Tuhan, itu berarti kita harus punya rasa takut yang mendalam. Supaya kita benar-benar ada, berjalan menurut aturan Tuhan. Jadi firman Allah jelas bagi saudara dan saya pada saat ini. Memang pergumulan Abraham sungguh luar biasa. Persoalan yang dihadapi baginya, anak satu-satunya dikorbankan. Apakah kita yang sekarang pergumulan kita melebihi dari Abraham? Memang kita diperhadapkan dengan pergumulan ini. Dan mungkin kita bisa berteriak seperti pemazmur, dari manakah datangnya pertolonganku? Dengan situasi yang ada sekarang ini, dari manakah datangnya pertolonganku? Dalam Mazmur 121 di sana diingatkan. Tadi dia percaya, dia pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Mungkin kita juga bertanya berapa lama kondisi ini yang terjadi sampai saat ini. Nah, inilah yang harus diperhadapkan bagi saudara dan saya. Apakah kita masih taat? Apakah kita masih taat kepada Tuhan? Apakah kita masih melakukan perintah Tuhan? Apakah kita masih beribadah kepada Tuhan? Mari kita introspeksi diri dengan keberadaan kita yang sekarang ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abraham ini menjadi satu pelajaran penting bagi saudara dan saya. Sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya di sana dikatakan, dalam ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut.
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Inilah janji yang diberikan oleh Abraham pada waktu itu. Ketika dia taat, dia takut pada Tuhan, maka upahnya seperti itu. Jadi saudara dan saya, ketika kita berkata bahwa kalau kita taat pada Tuhan, berarti kita harus takut. Takut berarti kita harus datang menyembah Dia. Kita harus datang sujud di hadapannya. Kita harus datang memuji Dia. Kita harus datang berserah kepada Dia. Karena kita percaya hanya Dialah Allah satu-satunya sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Seperti kata firman Tuhan hari ini, bahwa ketika Ishak bertanya kepada Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Inilah yang harus kita pegang dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah sanggup memulihkan keberadaan kita. Allah sanggup memulihkan rumah tangga kita. Allah sanggup memulihkan keluarga kita. Allah sanggup memulihkan kondisi yang ada saat ini. Allah sanggup memulihkan bangsa ini. Sehingga kita hanya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus benar-benar mendengar, memahami suara Tuhan. Kita harus mengerti suara Tuhan. Bagaimana rahasianya? Kita harus kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, maka kita akan memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sampai di situ, tapi kita harus melangkah. Karena apa? Allah mau kita bertindak. Jadi bukti ketaatan kita, kita harus takut sungguh-sungguh kepada Dia, yaitu Allah yang hidup. Maka Dia akan menyediakan upah bagi saudara dan saya. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Masih diberikan berkat-berkat yang ada. Masih disediakan berkat-berkat yang ada. Ini pembuktiannya bahwa Allah masih memelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu serahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia yang mengatur hidup kita. Dia yang memproses hidup kita. Supaya kita tidak takut, khawatir, kecewa, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tapi seperti kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa Allah menyediakan segala sesuatu bagi siapa yang akan membutuhkannya. Oleh karena itu, upah akan menanti saudara dan saya ketika kita taat sungguh-sungguh. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dapat memberkati saudara dan saya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur padamu Bapa, bahwa Tuhan telah memberkati kami saat ini. Firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi kami. Biarlah firman ini yang berbicara, firman ini yang mengingatkan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkatinya. Terima kasih. Kami juga berdoa mau menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena berada dalam kelemahan tubuh. Baik itu Ibu Buah Pengeribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitendaun, Bapak Rusman Samosir, Saudara Suraningsi, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi,
Bapak Robi Kue, Saudari Santi, Ibu Dece, Bapak Nok Perselesi, Ibu Adonia Nebuasa, dan Bapak Daniel. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapak yang masuk dalam hari tua usia lanjut, Ibu Nila Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atak Laipeopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neperasi, Opa Mauris, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jum Hartini, dan Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambubolon, Ibu Suandi, Bapak Yosepus BS, dan Ibu Aspita Butar. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah masa tua mereka dimampukan untuk bersyukur. Mereka tetap setia kepada Bapa dalam nama Yesus. Kami juga mau menyerahkan untuk yang sakit, Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu, dengan pilur-pilur-Mu dapat menjamah mereka. Saudara Rosadi, adik Tania Angde Benu, Ibu Nelly Boru Damanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Bapak Barus, dan Bapak Ibrahim BS. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang diberkati kandungannya, terlebih khusus untuk Ibu Marisa R. Dharma. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati dan Tuhan tolong, Tuhan lawat, sehingga kandungannya diberikan kekuatan, bayinya Tuhan berikan kesehatan, ibunya juga Tuhan memberikan kesehatan. Dalam pertumbuhannya biarlah selalu ada dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapak Saudara. Kami juga berdoa mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun. Tuhan memberkati Saudara Helbert Mulundangon si Tohang, Bapak Yeskel Rasi, Ibu Magdalena Tri Wahyuningsi, Saudari Heni Paulina Simanjuntak, Ibu Fetrina Kase, Saudara Jeffrey Chandrawan, Saudari Yesi Kristina, Adik Kevin J.A. Kase, Ibu Ali Petronella, Ibu Orniyati Bano, Ibu Ernali, Bapak Rizal Sianturi, Saudara Yohana Risen Tindaun. Kami berdoa biarlah dengan sukacita yang Tuhan nyatakan bagi mereka dimampukan untuk bersyukur atas semua yang Tuhan telah nyatakan bagi mereka. Biarlah hari-hari ke depan pun ada dalam perlindungan dan kasih sayang Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa mau menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, sehingga pemerintah yang ada Tuhan berikan hikmah bijaksana bagi mereka dalam memimpin bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati Bapak. Pauk sedekahi kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan gereja Pauk Bojong Indah ini dalam program-program pelayanan yang ada, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Biarlah semuanya terlaksana dengan baik, dan kami juga mau menyerahkan untuk keamanan bangsa ini, bahkan keamanan internasional. Kami berdoa Tuhan Allah yang berkuasa yang akan memberkati semuanya, karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber keamanan bagi kami. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami menyerahkan semua pergumulan-pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Jemaat yang ada di rumahnya masing-masing, Tuhan memberkati mereka dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang berkekurangan kami percaya bahwa Allah sumber berkat akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi mereka apabila mereka tetap taat, setia, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Bapak dalam nama Yesus Kristus. Hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini pun kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memperhitungkan semua apa yang mereka telah kerjakan hari ini. Tuhan balas semuanya Bapak. Terpujilah ya Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat pesan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengiringi persembahan syukur, mari kita memuji Tuhan dari NKB 199, bait pertama dan baitnya yang kedua, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bait kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu dan memuji Tuhan dalam kehidupan ini. Kami diberikan dengan kebenaran firman Tuhan dan juga melalui puji-pujian yang dinaikkan. Saatnya kami memberikan ucapan syukur kami. Berkatilah agar persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja ini dan sekitarnya. Dan berikanlah juga jemaat yang telah memberikannya. Berkatilah jemaat yang telah memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah. Ingatlah dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan kita tetap taat
pada perintah Tuhan seperti Abraham. Maka berkat yang sama juga akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Diundang jemaat berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru. Bila Kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah telah berakhir. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mengiringi pelayan firman dan penata layanan meninggalkan ruang ibadah, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 413 bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita saat teduh. Puji dan syukur kita kepada Tuhan bahwa ibadah kita pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.